Assalamualaikum Teh Monik, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Kak Julia. Ya, Alhamdulillah. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya ya Teh. Ya, di Ya, sini nggak apa-apa. udah Nggak yang apa-apa. sudah dibicarakan kemarin, saya izin mewawancara Teh Monik mengenai lembaga dari PAUD, PAUD apa Teh, Pak? Ahmad Adinda. Oh ya, PAUD Adinda. Karena di sini saya ditugaskan dari kelompok profesional muda untuk wawancara mengenai lembaga atau perusahaan. Langsung saja ya Teh. Nah, Iya, boleh. kalau Teh Monik sendiri udah bekerja atau internship atau part time di PAUD Adinda ini udah berapa lama ya Teh? Kalau misalnya lamanya bekerja di PAUD Adinda ini udah 2 tahun lebih sih, Teh. Dari tahun 2020, sekitar 2020 akhir bulan November. Oke. Kalau boleh tahu, setelah 2 tahun ini, nah, apakah Teh Monik mengetahui mengenai apa sih latar belakang adanya PAUD Adinda ini? Karena memang nggak terlalu banyak kan PAUD-PAUD yang berbentuknya informal. Nah, boleh dijelaskan Teh? Nah, kalau misalnya setahu aku sih, Teh, latar belakang dari dibentuknya PAUD Adinda ini tuh, jadi ownernya itu sendiri melihat peluang gitu, Teh. Kalau misalnya di daerah sini tuh belum ada lembaga PAUD yang ada layanannya itu daycare gitu. Jadi dibentuklah di sini karena ada peluangnya. Oh, karena ada. Terus emang owner saya itu kebetulan di bidang pendidikan dari S1 sampai S3-nya. Jadi pendidikan anak usia dini. Jadi karena latar belakang beliau juga mengenai anak usia dini gitu. Jadi dibentuklah daycare ini gitu, Teh, sama PAUD-nya. Gitu Iya, paling, Teh. iya. Oke, jelas ya. Berarti latar belakangnya karena memang di daerah situ belum ada ya daycare seperti PAUD Adinda. Hmm. Iya. Nah, kalau boleh tahu PAUD Adinda itu lembaga seperti apa sih, Teh? Lembaga seperti apa gimana, Teh Jo? Iya, lembaga non formal yang biasanya umur berapa sampai berapa gitu yang bisa masuk PAUD Adinda ini. Sebenarnya karena ini Geografi. lembaga itu lebih ke layanannya daycare kan, jadi dari usia bayi itu masih bisa, Teh, sampai usia SD, sampai usia 6 tahun juga ada gitu. Jadi Oh. dari bayi sampai usia 6 tahun. Oke, oke. Untuk selanjutnya, nah berbicara mengenai PAUD Adinda ini, kan pasti ada alur rekrutmennya atau ini ya, atau alur pendaftaran untuk masuk lembaga PAUD Adinda ini. Nah, itu bisa dijelaskan Teh seperti apa alur rekrutmennya dari PAUD Adinda? Alur rekrutmennya itu untuk guru sendiri ya, karyawan ya, Teh, Ya. bukan murid. Kalau misalnya untuk karyawan gitu ya, untuk guru biasanya tuh kalau misalnya kita lagi membutuhkan, jadi disebarkan juga, Teh, soalnya ada IG-nya kan, ada TikTok-nya. Jadi ntar tuh disebarin kayak pamflet gitu. Jadi ntar yang mau mendaftar tuh bisa ngirimin CV ke alamat email yang udah tertera di usul itu sesuai sama spesifikasi yang dibutuhin. Terus nanti selanjutnya kalau misalnya HRD, kan dipilih sama HRD. Nanti dari HRD sendiri menjadwalkan untuk wawancara gitu. Wawancaranya ada 2 tahap sih, Teh. Jadi pertama tuh video call, terus nanti dipanggil untuk pendekatan, ngobrol lebih jelas gitu. Baru ntar ada konfirmasi lagi apakah diterima atau enggak gitu, Teh. Berarti ada 2 tahap ya tadi, wawancaranya video call dan langsung datang gitu. Iya, jadi ada 2. Jadi yang pertama kan video call dulu. Nah, lalu ntar dipanggil untuk wawancara langsung gitu, Teh. Oh iya, wawancara langsung ya. Nah, baru nanti ada itu ya tahap akhir ya penerimaan karyawan atau tidaknya. Baik, jelas ya Teh. Nah, kalau untuk Teteh sendiri gitu ya,
Untuk program karyawan yang biasanya ada di PAUD Adinda ini ada apa saja ya Teh? Kayak misalnya kebiasaan rutinitas setiap pagi atau minggu atau bulannya gitu ya. Oh iya. Nah, biasanya kalau program untuk karyawan sendiri itu untuk setiap harinya itu ada yang namanya ikhtiar langit. Jadi nanti setiap karyawan itu dikasih form sama HRD untuk mengisi kayak amalan yaumi gitu. Jadi ada dari mulai sholat tahajudnya berapa rakaat, terus dari mulai baca Al-Qur'annya berapa lembar, terus sholat duhanya, sama sholat witirnya berapa rakaat, kayak gitu Teh. Terus kalau misalnya untuk program bulanan, ada kajian bulanan, jadi nanti dari yayasan itu biasanya mengundang ustadz, jadi ntar semua karyawan tuh dikumpulin gitu. Terus nanti kita ada kajian rutin bulanan gitu Teh. Sama biasanya ada ini sih, ada rihlah, tapi kalau rihlah tuh kurang tentu sih jadwalnya gitu, bisa 6 bulan sekali atau enggak setahun sekali gitu sih Teh. 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu. Tapi lumayan banyak juga ya program karyawan ini. Program karyawan dari PAUD Adinda ini. Nah, kalau untuk selanjutnya, selama 3 tahun ini Teh bekerja di PAUD Adinda, sudah ada pengalaman apa saja Teh yang didapat atau benefit apa saja sih yang didapat ketika kerja di PAUD Adinda ini? Oh iya. Benefitnya sih untuk saya sendiri gitu ya Teh, jadi lebih mengetahui tentang anak usia dini gitu. Sebenarnya kan saya bekerja di sini juga nggak sesuai sama jurusan. Saya jurusan kan PAI gitu ya, tapi di sini tentang PAUD gitu. Jadi lebih banyak tahu tentang anak usia dini sih. Terus karena di sini pembelajarannya ada tentang Montessori, terus owner juga selalu mengikuti pelatihan-pelatihan Montessori gitu ya, karyawannya diikutkan pelatihan. Jadi jadi lebih banyak tahu mengenai pembelajaran Montessori juga gitu sih Teh. Berarti dapat ilmu pembelajaran sampai anak udah usia 5 tahun tuh kayak gimana gitu. Jadi tahu gitu. Ya, dan itu juga masih berhubungan ya Teh, karena Teteh juga PAI, pendidikan juga, masih berhubungan pendidikan. Yes, lumayan. Iya mungkin Itu sudah Teh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, Teh Jul, mohon maaf kalau informasinya agak kurang ya.